Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-110. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kepercayaan para prajuritnya itu pun menjadi semakin mantap. Mereka meyakini bahwa anak muda itu memang dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun mereka terkejut juga ketika Ki Gede Pemanahan mengatakan kepada para prajurit yang dipimpin oleh Paksi Pamekasan itu bahwa Paksi Pamekasan adalah anak laki-laki Tumenggung Sarpabiwada. Wajah para prajurit itu menjadi tegang. Mereka tahu bahwa Ki Tumenggung Sarpabiwada adalah salah seorang di antara para pemimpin Pajang yang sedang diburu karena mereka bekerja sama dengan Haryo Wisoko. Tetapi Ki Gede Pemanahan berkata kepada mereka, "Tetapi jangan berprasangka buruk terhadapnya. Aku percaya kepadanya dan akulah yang memerintahkan kepadanya untuk memimpin kelompok ini. Kita akan memburu Haryo Wisoko dan kawan-kawannya. Di antara mereka adalah Ki Tumenggung Sarpabiwada." Begitu besar wibawa Ki Gede Pemanahan, sehingga pernyataan Ki Gede itu dapat menghapus keraguan-raguan para prajuritnya. Apalagi setelah mereka mendengar bahwa Paksi Pamekasan pernah bertempur dengan ayahnya itu di rumahnya, sehingga Ki Tumenggung harus melarikan diri meninggalkan keluarganya. Kalian tidak usah mengaitkan Paksi Pamekasan dengan ayahnya dalam pergolakan ini. Paksi sudah dewasa dan sudah menentukan pilihannya sendiri, berkata Ki Gede Pemanahan itu kemudian. Demikianlah, maka para prajurit pilihan itu telah berada sepekan di padepokan yang sedang dibangun itu. Selama sepekan mereka sudah menjadi akrab dengan orang yang mendapat tugas dari Ki Gede Pemanahan untuk memimpin mereka. Mereka sudah saling mengenal dan mengetahui bobot masing-masing di dalam olah kanuragan, sehingga mereka masing-masing tidak lagi merasa ragu. Ki Gede Pemanahan pun merasa bahwa waktu yang diberikannya kepada para prajurit dan pemimpin mereka untuk menempatkan diri mereka masing-masing sudah cukup. Dalam pada itu, Ki Gede Pemanahan pun telah menetapkan ketiga orang pemimpin kelompok itu menjadi lurah prajurit. Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo, dan Paksi Pamekasan pun telah ditetapkan oleh Ki Gede Pemanahan menjadi lurah prajurit dan bertugas untuk memimpin kelompok-kelompok kecil prajurit pilihan yang akan mencari Haryo Wisoko. Setelah menempa diri dan saling mengenal antara para prajurit dan pemimpin mereka itu, maka para prajurit itu pun mendapat kesempatan untuk beristirahat 2 hari di padepokan yang sedang dibangun itu. Selama itu para prajurit pilihan itu sempat menyaksikan latihan-latihan yang diberikan kepada para cantrik, di samping tugas para cantrik ikut membangun padepokan mereka. Beberapa orang prajurit menggeleng-gelengkan kepala. Mereka tidak mengira bahwa latihan-latihan yang diberikan kepada para cantrik itu demikian beratnya, sebagaimana latihan-latihan yang harus mereka lakukan beberapa hari terakhir menjelang tugas yang mereka emban itu. Pantas mereka akan dapat menjadi orang-orang yang secara pribadi mempunyai ilmu yang sangat tinggi.
desis seorang prajurit itu. Lalu katanya pula, "Secara pribadi, mereka lebih baik dari kita masing-masing. Mereka masih muda." Desis yang lain, seorang yang beralis tebal menyahut, "Mereka adalah calon-calon pemimpin di masa depan." Ketika saat beristirahat telah habis, maka para prajurit itu pun harus berbenah diri. Menjelang malam di hari terakhir saat beristirahat itu, Ki Gede Pemanahan telah memberikan perintah-perintah kepada mereka. Perintah Ki Gede Pemanahan memang mengejutkan. Rencana Ki Gede tidak mereka duga sebelumnya. Tetapi para prajurit itu mengerti sepenuhnya, sehingga mereka pun siap menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya, sesuai dengan kewajiban mereka sebagai seorang prajurit. "Besok pasukan ini akan berangkat meninggalkan padepokan ini," berkata Ki Gede Pemanahan. "4 orang petugas sandi akan selalu menghubungi kalian. Petugas-petugas khusus yang terpilih sebagaimana kalian." Para prajurit dan 3 orang pemimpin kelompok yang ditunjuk langsung oleh Ki Gede Pemanahan itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Segala petunjuk dan perintah Ki Gede Pemanahan pun mereka pahami dengan sebaik-baiknya. "Tidak ada bekal yang akan dibawa," berkata Ki Gede Pemanahan kemudian. "Kita harus dapat menghidupi diri sendiri, tetapi kita bukan perampok dan bukan pula pemungut pajak yang tidak berjantung." Dalam pada itu, malam itu juga Ki Panengah dan Ki Waskita telah memberikan pesan-pesan pula kepada Paksi Pamekasan, anak muda yang belum berpengalaman di lingkungan keprajuritan itu, harus mendapat bekal yang cukup. Meskipun ilmunya tidak diragukan, tetapi gaya kepemimpinan seseorang akan sangat berpengaruh. "Kau tidak boleh malu bertanya kepada Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya apa yang sebaiknya kau lakukan jika kau mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan," pesan Ki Waskita. "Ya Guru, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo memiliki pengalaman yang lebih banyak." "Ya Guru." Malam itu Paksi Pamekasan menjadi sulit tidur. Namun sedikit lewat tengah malam, Paksi Pamekasan itu terlena di pembaringannya. Pagi-pagi benar, padepokan itu sudah terbangun. Para cantrik memang terbiasa bangun pagi-pagi untuk menunaikan kewajiban mereka. Sementara itu, para prajurit pun segera bersiap-siap untuk berangkat memenuhi tugas mereka. Sebelum matahari terbit, pasukan itu sudah meninggalkan padepokan tanpa upacara apapun. Para prajurit yang membantu membangun padepokan itu pun tidak tahu bahwa diam-diam pasukan yang selama lebih dari sepekan berada di padepokan itu telah berangkat. Baru kemudian ketika mereka bertanya-tanya kenapa padepokan itu terasa sepi, mereka mendapat keterangan bahwa prajurit itu telah pergi. Sejak hari itu, maka tersiarlah berita bahwa sepasukan prajurit Pajang telah dilepas untuk memburu Haryo Wisoko dan pasukannya yang banyak menimbulkan keresahan di desa-desa. Di hari-hari pertama, pasukan itu masih belum bertemu dengan pasukan Haryo Wisoko, tetapi pasukan itu telah mencium jejak pasukan yang dipimpin langsung oleh Haryo Wisoko itu. Dalam pada itu pasukan Pajang yang dipimpin sendiri oleh Ki Gede Pemanahan itu pun mendapat sambutan yang sangat baik di mana-mana. Rakyat yang diresahkan oleh kegarangan pasukan Haryo Wisoko itu memang sangat mengharapkan kehadiran pasukan Pajang untuk melindungi mereka.
Karena itu, maka para prajurit Pajang itu pun tidak pernah mengalami kesulitan makan dan minum. Setiap padukuhan yang didatanginya menyambut mereka seperti menyambut rombongan pengiring pengantin. Hubungan pertama dengan para petugas sandi terjadi ketika para petugas sandi yang khusus ditunjuk dalam tugas bersama dengan pasukan khusus itu menemui pasukan Pajang itu di Kuarasan. Dengan istilah-istilah sandi, para pemimpin pasukan khusus Pajang itu kemudian telah mempercayai dan kemudian menerima mereka. Dari para petugas sandi pasukan Pajang itu mendapat keterangan bahwa pasukan Haryo Wisoko sedang berada di Jurang Jeru. Mungkin mereka akan bergerak lagi, tetapi agaknya malam nanti mereka masih berada di Jurang Jeru. Kehadiran mereka sangat menggelisahkan rakyat Jurang Jeru, tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Berapa orang kekuatan mereka? Bertanya Raden Sutowijoyo. Sekitar 100 orang. 100 orang. Apakah Haryo Wisoko ada di antara mereka? Menurut orang Jurang Jeru yang dapat kami hubungi, pasukan itu memang dipimpin oleh orang yang bernama Haryo Wisoko. Nanti malam, kami akan pergi ke Jurang Jeru. Jika kami berangkat lewat senja, kami akan sampai ke tempat itu Ayah Sepi Uwong. Iya, kira-kira begitu Raden. Jika Haryo Wisoko ada di antara mereka, maka pasukan Pajang tentu akan dipimpin langsung oleh ayah. Ya Raden, di mana kita bertemu nanti malam? Bertanya Raden Sutowijoyo kemudian. Prajurit sandi itu pun kemudian telah memberikan ancer-ancer di mana ia akan menunggu. Dalam tugas ini, kami berempat Raden. Iya, kami sudah mendapat keterangan tentang ini. Tetapi dari mana kalian tahu bahwa kami ada di sini malam ini? Kami harus mengetahui di mana pasukan ini berada setiap saat Raden. Kalau pasukan ini terbagi, kami berempat pun harus membagi diri. Tetapi hubungan-hubungan yang terus-menerus harus kami lakukan, sehingga kami tidak akan pernah ketinggalan. Raden Sutowijoyo mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Baiklah, kami akan menghubungimu di tempat yang sudah ditentukan." Sepeninggal petugas sandi itu, maka para prajurit Pajang itu pun segera mempersiapkan diri. Jika di dalam pasukan yang akan mereka buru itu terdapat Haryo Wisoko, maka pasukan Pajang itu akan dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan. Sutowijoyo itu pun kemudian bersama Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan telah membicarakan langkah-langkah yang akan mereka ambil. Kita akan membagi diri, kita akan menyerang Jurang Jeru dari 3 jurusan. Mudah-mudahan Haryo Wisoko belum bergerak lagi malam nanti, berkata Raden Sutowijoyo. Mereka bertiga pun kemudian memutuskan untuk memecah pasukan mereka setelah mereka bertemu dengan para petugas sandi. Jika Haryo Wisoko belum bergerak lagi, kita berharap akan dapat menangkapnya. Seandainya Paman Haryo Wisoko sudah meninggalkan Jurang Jeru, kita akan tetap memburunya malam nanti, berkata Pangeran Benowo. Jika kita menundanya sampai esok, maka kita akan terlambat. Paman Haryo Wisoko tentu sudah menjadi semakin jauh. Apalagi jika Paman Haryo Wisoko mengetahui kita ada di sini sekarang. Paman Haryo Wisoko tahu benar bahwa kita memburunya. Tetapi agaknya Paman Haryo Wisoko tidak tahu kedudukan kita. Mudah-mudahan, desis Paksi Pamekasan. Tetapi petugas sandi Haryo Wisoko juga berkeliaran di mana-mana. Demikianlah, maka menjelang senja, pasukan kecil itu telah bersiap sepenuhnya. Segala persiapan telah dilakukan sebaik-baiknya. Senjata para prajurit itu pun telah diteliti dengan cermat, sehingga tidak akan mengecewakan.
Jumlah lawan kita lebih banyak, mungkin 100, tetapi mungkin lebih dari itu. Tetapi kita yakin akan kemampuan kita, sehingga kita yakin akan dapat mengalahkan mereka dan menangkap Haryo Wisoko, berkata Raden Sutawijaya kepada para prajurit yang sudah siap untuk bergerak. Sebentar lagi kita akan bergerak. Demikian malam turun, maka kita akan meninggalkan padukuhan ini. Jika tidak ada persoalan yang mendesak, kita akan kembali lagi ke padukuhan ini. Tetapi jika kita harus memburu pasukan Haryo Wisoko, kita tidak akan kembali lagi kemari, berkata Raden Sutawijaya pula. Ki Bekel dan para bebahu ternyata telah hadir pula untuk melepas keberangkatan pasukan Pajang itu. Mereka berharap bahwa Haryo Wisoko segera dapat tertangkap. Pasukannya telah membuat rakyat sangat gelisah. Pasukan liar itu muncul dengan tiba-tiba dan menghilang dengan tiba-tiba pula. Bahkan ada satu padukuhan yang mereka datangi 2 kali dalam sepekan, terutama padukuhan-padukuhan yang dianggap kaya dan memiliki persediaan bahan makan cukup di lumbung-lumbung rakyatnya, berkata Ki Bekel. Mudah-mudahan kita akan dapat segera menghentikannya, berkata Raden Sutawijaya. Ketika kemudian gelap turun, maka Raden Sutawijaya itu pun berkata, "Aku akan memberikan laporan kepada ayah. Apakah kita akan berangkat sekarang?" Raden Sutawijaya itu pun kemudian telah meninggalkan para prajurit yang berdiri di halaman Banjar. Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan masih tetap berdiri di tangga pendopo Banjar Padukuhan bersama Ki Bekel dan para bebahu. Baru beberapa saat kemudian, Raden Sutawijaya keluar dari ruang dalam bersama Ki Gede Pemanahan. Sejenak Ki Gede Pemanahan berdiri memandang pasukannya yang telah bersiap. Kemudian ia pun mengangguk hormat kepada Ki Bekel dan para bebahu. Di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang, apalagi Ki Gede Pemanahan dan para bebahu itu berdiri membelakangi, maka wajah-wajah mereka menjadi tidak begitu jelas. "Kami mohon diri Ki Bekel," berkata Ki Gede Pemanahan. "Kami masih merencanakan untuk kembali kemari. Tetapi jika tugas kami mendesak, mungkin pula kami akan meneruskan perjalanan kami dan tidak kembali lagi. Jika demikian, maka perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang Ki Bekel, para bebahu, dan rakyat padukuhan ini berikan kepada kami. Ki Gede dan pasukan ini sedang dalam tugas yang besar yang akibatnya juga akan terasa oleh kami semuanya. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kami untuk membantu sejauh dapat kami lakukan. Mudah-mudahan pasukan ini kembali lagi kemari dengan membawa kemenangan serta berhasil menangkap Haryo Wisoko." Doa Ki Bekel, para bebahu dan seluruh rakyat padukuhan ini akan memperkuat ketahanan wadak dan jiwa kami. Demikianlah, sejenak kemudian, maka beberapa orang penghuni padukuhan itu mengantar pasukan itu sampai ke gerbang padukuhan. Perlahan-lahan, pasukan itu bergerak menusuk masuk ke dalam kegelapan sehingga kemudian seakan-akan hilang dalam kelam. Namun pasukan itu sendiri bergerak semakin lama semakin cepat. Mereka tidak ingin terlambat karena pasukan Haryo Wisoko itu setiap kali selalu berpindah-pindah tempat setelah membuat kekacauan di satu padukuhan sehingga menimbulkan keresahan. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan itu bergerak menurut jalan yang diancar-ancarkan oleh petugas sandi yang telah menghubungi mereka. Mereka melintas di bulak-bulak panjang, padang perdu dan bahkan lewat di pinggir hutan. Mereka berusaha untuk tidak terlalu sering melintasi padukuhan, karena kehadiran mereka akan dapat membuat rakyat padukuhan itu gelisah.
mereka dapat menjadi salah paham dan mengira bahwa yang datang itu pasukan yang dipimpin oleh Haryo Wisoko. Dalam pada itu, akhirnya pasukan itu sampai di sudut sebuah hutan yang memanjang. Demikian pasukan itu mendekati tempat itu. 3 orang petugas sandi sudah menunggu. Di mana orang yang keempat? Bertanya Raden Sutowijoyo. Kawan kami sedang mengawasi padukuhan Jurang Jeru, Raden. Apakah kita akan langsung menyerang? Iya, sebaiknya demikian. Nampaknya mereka belum mengetahui bahwa pasukan Pajang telah bergerak menyusul mereka. Dari mana kau tahu? Mereka tidak melakukan persiapan khusus. Baik, kita akan segera bergerak. Tetapi ternyata jumlah pasukan Haryo Wisoko lebih dari 100 orang, bahkan sekitar 150 orang. 2 kali lipat, desis Raden Sutowijoyo. Tetapi kita sudah bertekad untuk menangkap Haryo Wisoko. Kita akan memasuki padukuhan Jurang Jeru dengan diam-diam. Kita satu-satu akan berusaha untuk mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya sebelum mereka menyadari bahwa pasukan lawan telah menyusup di antara mereka. Sahut Pangeran Benowo. Iya, Raden Sutowijoyo mengangguk-angguk. Kita bertumpu pada kemampuan kita seorang-seorang. Bawa kami ke padukuhan Jurang Jeru, berkata Ki Gede Pemanahan. Ketiga orang petugas sandi itu pun masing-masing mendapat tugas untuk mengantar sekelompok di antara pasukan yang dipimpin Ki Gede Pemanahan itu. Mereka akan memasuki padukuhan Jurang Jeru dari arah yang berbeda. Mereka akan mengandalkan kemampuan mereka seorang-seorang untuk mengatasi jumlah lawan yang jauh lebih banyak, bahkan berlipat 2. Demikianlah, sejenak kemudian sedikit lewat wayah sepi wong, pasukan khusus dari Pajang itu mulai bergerak. Mereka terpecah menjadi 3 kelompok yang masing-masing dipimpin oleh Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan. Sementara itu Ki Gede Pemanahan sendiri berada di dalam satu kelompok dengan Pangeran Benowo. Bagaimanapun juga Pangeran Benowo adalah putra Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, sehingga keselamatannya harus mendapat perhatian sepenuhnya. Meskipun jika hal itu disampaikan kepada Pangeran Benowo, maka Pangeran Benowo itu justru akan dapat tersinggung karenanya. Sejenak kemudian, maka ketika kelompok prajurit itu sudah mendekati padukuhan Jurang Jeru dari 3 arah, para petugas sandi telah memberikan keterangan sejauh yang mereka ketahui tentang padukuhan itu, tentang jalan induk dan jalan-jalan simpang yang lebih kecil, letak rumah Ki Bekel, dan letak banjar padukuhan yang kedua-duanya dipergunakan oleh pasukan Haryo Wisoko. Bahkan 2-3 rumah di sebelah banjar itu juga telah dipergunakan pula. Seperti yang sudah disepakati, maka tanpa isyarat apapun juga, maka ketika kelompok prajurit dari pasukan khusus itu mulai menyusup memasuki padukuhan, sebagian besar dari mereka melewati sungai kecil yang mengalir di bawah dinding padukuhan. Mereka menyusup lewat sungai kecil saat memasuki padukuhan, dan yang lain menyusup jalan air sungai yang keluar dari padukuhan. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus itu tidak beramai-ramai menyerang pasukan yang sedang beristirahat di padukuhan itu. Tetapi seorang-seorang mereka bergerak seolah-olah sendiri-sendiri, sehingga mereka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan keselamatan mereka sendiri. Sebenarnya lah, seorang-seorang di antara pasukan yang menurut keterangan para petugas sandi dipimpin langsung oleh Haryo Wisoko itu tiba-tiba saja lenyap.
dua orang di antara mereka yang meronda mengelilingi padukuhan itu hilang dan tidak pernah kembali ke Banjar. 3 orang yang berada di sebuah gardu tiba-tiba telah hilang pula. Bahkan para petugas yang berjaga-jaga di rumah Ki Bekel pun telah lenyap tanpa diketahui oleh kawan-kawannya yang ada di halaman. Seperti hantu, 75 orang prajurit dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan itu menyusup di seluruh padukuhan Jurang Jeru. Para penjaga di rumah-rumah yang dipergunakan oleh para pengikut Haryo Wisoko itu pun telah hilang seorang demi seorang. Bahkan kelompok yang terdiri dari 6 orang yang berjalan dari rumah Ki Bekel ke Banjar tidak pernah sampai ke tujuan. Beberapa saat kemudian, para pengikut Haryo Wisoko itu tidak mengetahui kehadiran prajurit Pajang dari pasukan khusus itu. Tetapi orang-orang mereka semakin lama menjadi semakin susut karenanya. Para petugas yang menggantikan kawan-kawan mereka yang bertugas di regol-regol tempat-tempat yang mereka pergunakan tidak pernah dapat menjalankan tugasnya. Tubuh mereka pun telah diseret ke gerumbul-gerumbul di sekitar regol itu. Setelah orang-orang itu menjadi pingsan, diikat dan disumbat mulutnya. Tetapi ada di antara mereka yang bernasib lebih buruk, sehingga para prajurit dari pasukan khusus itu harus menghunjamkan senjatanya ke dada orang itu. Namun semakin lama para pengikut Haryo Wisoko yang bertugas itu merasakan keganjilan yang terjadi di padukuhan itu. Sekelompok orang yang bertugas di Banjar merasakan bahwa kawan-kawan mereka telah menyusut. Seorang yang pergi ke Pakuan tidak pernah kembali. Yang bertugas di regol sesudah diganti oleh petugas baru juga tidak kembali. Ada apa dengan kawan-kawan kita? Desis pemimpin mereka yang bertugas malam itu di Banjar. Ada yang tidak wajar terjadi, sahut kawannya. Lihat, kedua orang yang bertugas di regol itu. Aku tidak melihat bayangan mereka. Orang itu pun turun ke halaman. Tetapi demikian orang itu mendekati regol dan menjengukkan kepalanya keluar untuk melihat apakah kawannya berjaga-jaga di luar. Tiba-tiba saja seakan-akan telah dihisap oleh tenaga yang besar yang tidak terlawan. Orang itu pun kemudian jatuh berguling. Sebuah pukulan yang keras menyambar tengkuknya ketika ia mencoba untuk bangkit, sehingga orang itu telah jatuh tertelungkup dan langsung menjadi pingsan. Orang itu pun segera diseret ke gerumbul di seberang jalan dan disembunyikan di balik rimbun daunnya. Karena orang itu tidak segera kembali, maka pemimpin para pengikut Haryo Wisoko yang bertugas di Banjar itu menjadi semakin curiga. Ia pun segera memanggil beberapa orang yang bertugas dan memerintahkan mereka untuk mengamati keadaan. Kita bersama-sama turun ke halaman. 2 orang melihat halaman sebelah kiri, 2 di belakang, 2 di halaman sebelah kanan, dan yang lain ke regol. Hati-hati, agaknya ada sesuatu yang tidak wajar. Jika terjadi sesuatu, beri aku isyarat. Demikianlah, dengan senjata terhunus di tangan, maka para petugas itu pun telah memencar diri. Beberapa saat pemimpin petugas yang sedang berjaga-jaga itu berdiri di halaman menunggu kawan-kawannya yang memencar bersama seorang petugas. Tetapi yang kemudian datang mendekatinya adalah 2 orang yang tidak dikenalnya. Seorang di antaranya masih sangat muda. "Siapakah kalian?" bertanya orang itu. Tetapi keduanya tidak menjawab. Dengan cepat keduanya menyerang orang itu.
pukulan tangan anak muda itu mengenai dada pemimpin mereka yang bertugas itu. Sedangkan yang seorang lagi meloncat sambil mengayunkan kakinya mengenai dada yang seorang lagi. Kedua orang itu terpental dengan kerasnya. Seorang di antaranya kemudian jatuh terlentang. Bagian belakang kepalanya membentur tangga pendopo Banjar. Benturan itu demikian kerasnya sehingga tidak sempat mengadu. Tulang kepalanya telah retak. Sementara itu yang seorang lagi berusaha untuk bangkit. Namun ujung pedang orang yang menghantamnya dengan kakinya telah menghunjam ke dadanya. Anak muda itu mengerutkan dahinya. Tetapi sebagai seorang pemimpin sekelompok prajurit dari pasukan khusus, ia pun tidak dapat berbuat lain. Ia harus bersikap tegas meskipun agak menyimpang dari sikapnya sehari-hari sebelumnya. Meskipun demikian, anak muda itu masih sempat berdesis. Kita masuk ke dalam Banjar, tetapi ingat, kita bukan pembunuh. Prajurit yang menyertai Paksi Pamekasan itu sudah 2 kali mendengar pemimpin kelompoknya yang muda itu memperingatkannya. Sejenak kemudian, terdengar isyarat suara burung tuhu yang menggetarkan udara Banjar Padukuhan Jurang Jero. Beberapa orang dengan diam-diam merayap mendekati Banjar Padukuhan itu. Dengan cepat mereka bergerak ke pintu-pintu butulan di samping dan belakang. Sedang sebagian yang lain ke pintu depan. Paksi Pamekaslah yang kemudian melangkah ke pintu depan. Dengan sangat berhati-hati, Paksi Pamekas telah mendorong pintu Banjar itu. Ternyata orang-orang yang berada di dalam Banjar terlalu yakin akan kesiagaan kawan-kawannya yang bertugas, sehingga pintu Banjar itu sama sekali tidak diselarak. Demikian pintu itu terbuka, maka Paksi Pamekasan dan kawan-kawannya pun bersiap untuk melangkah masuk ke dalam. Tetapi pada saat itu, seorang di antara mereka yang tidur di dalam Banjar itu terbangun. Demikian ia melihat beberapa orang berdiri di depan pintu, maka ia pun menjadi curiga. Dengan masih tetap berbaring diam, ia mencoba memperhatikan orang-orang yang berada di pintu Banjar itu. Ternyata mereka bukan kawan-kawan mereka. Dengan hati-hati, ia menyentuh kawannya yang tidur di sebelahnya sambil berbisik, "Hati-hati, kita terkepung." Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.